menyebabkan terjadinya peristiwa menakjubkan lain yang disebut kondensasi atau pengembunan uap udara menjadi tetes air. Setelah diterbangkan angin sekian lama, uap air berupa gumpalan awan itu akan segera berubah menjadi tetes air saat berjumpa dengan suhu udara yang rendah. Ketika awan hujan yang berarak-arak itu memasuki wilayah yang bersuhu rendah atau dingin, uap air akan saling bertemu dan berubah menjadi tetes air yang makin berat dan akan segera jatuh oleh daya tarik gravitasi bumi. Maka terjadilah apa yang kita sebut sebagai hujan. Hujan akan menyebabkan permukaan bumi basah tersiram air. Curahan air hujan menyebabkan tumbuhnya berbagai macam tumbuhan, buah-buahan, dan lain-lain yang menjadi syarat bagi munculnya hewan-hewan, termasuk di dalamnya manusia. Hebatnya, hujan diturunkan dengan perhitungan dan pembagian amat adil di seluruh permukaan bumi, sehingga manusia di berbagai penjuru memiliki kalendernya sendiri, kapan ia mengolah sawah dan kebunnya. Ada satu fakta lagi yang menarik dari peristiwa turunnya hujan yang menakjubkan, yaitu mengapa hujan banyak tercurah di daerah pegunungan. Apa kira-kira hikmahnya? Bila kita ingat gerakan angin yang selalu bergerak menuju suhu yang rendah atau dingin, maka jawabannya tentu saja karena pegunungan adalah daerah yang bersuhu rendah atau dingin, sehingga hujan banyak turun di sana. Tapi masalahnya, mengapa pegunungan justru bersuhu rendah? Bukankah pegunungan lebih dekat dengan matahari, sehingga seharusnya ia lebih panas dari permukaan dataran biasa? Allah kembali memperlihatkan kemaha ciptaannya dan kemaha murahannya. Dalam lapisan atmosfer, selain menciptakan eksosfer, termosfer, dan mesosfer, ternyata Allah juga menciptakan sebuah lapisan yang sangat berguna dalam melindungi manusia dari sengatan ultraviolet matahari yang mematikan. Lapisan ajaib itu disebut lapisan ozon. Allah menciptakan ozon dan menugaskannya sebagai lapisan pendingin yang meredam panas menjadi dingin. Betapa tidak, temperatur matahari yang mencapai 400 derajat Celcius di lapisan ozon tiba-tiba disederhanakan secara drastik, sehingga mencapai hanya puluhan derajat Celcius saja. Begitu pula udara di bawah lapisan ozon. Temperatur di bumi yang beberapa puluh derajat akan semakin dingin saat mendekati lapisan ozon. Karena itu, permukaan gunung akan lebih dingin suhunya dibandingkan dengan permukaan dataran rendah, karena permukaan pegunungan lebih dekat dengan lapisan ozon. Karena kondensasi awan hujan terjadi di daerah yang dingin, maka tak heran kalau hujan banyak terjadi di daerah pegunungan. Sekarang marilah kita lanjutkan pada pertanyaan inti, yaitu apa manfaat atau hikmah diturunkannya hujan di daerah pegunungan. Dalam hubungannya dengan air minum, maka hikmah diturunkannya hujan di daerah pegunungan akan segera menunjukkan betapa tiada terukur kasih sayang Allah pada makhluknya, terutama manusia.
Hujan diturunkan di daerah pegunungan dengan tujuan agar air murni yang turun menjadi hujan itu terlebih dahulu menyerap atau mengambil aneka mineral yang dibutuhkan setiap makhluk di sepanjang perjalanannya mengalir dari pegunungan ke daerah pemukiman penduduk. Manusia tidak hanya membutuhkan air murni semata. Tubuh manusia juga membutuhkan unsur-unsur mineral yang terambil dari batu-batuan, tanah, logam, dan lain-lain. Seperti zat kapur, besi, seng, sulfur, serta mineral lainnya. Maka dengan diturunkannya banyak hujan di daerah pegunungan, Allah memberi kesempatan pada air yang turun di sana untuk menarik berbagai unsur mineral di bumi. Begitulah, sebagian curah hujan akan mengalir dan menarik mineral melalui aliran sungai di permukaan bumi. Dengan membentur dan menggerusnya secara perlahan selama bertahun-tahun, air mengambil aneka mineral dari bebatuan, lumpur, dan tanah serta akar-akar kayu. Sementara itu, sebagian air hujan akan masuk ke dalam tanah dan mengambil aneka mineral di lapisan-lapisan bawah tanah saat menyerap ke dalam tanah. Air resapan yang sudah kaya akan mineral ini, sebagian akan mengalir melalui lubang-lubang dalam tanah, lalu keluar menjadi mata air di danau, sawah, dan rawa-rawa. Kelak di dalamnya akan tumbuh aneka tumbuhan sebagai sumber makanan bagi aneka hewan air. Sisa air resapan yang tak mengalir akan terus menyerap ke dalam tanah, kemudian akan menggenang di atas batuan dalam tanah, menjadi sumber air sumur-sumur kita. Dengan mekanisme seperti itu, maka air yang telah mencapai sumur kita bukan lagi air murni, seperti keadaannya pada waktu masih berupa air hujan, melainkan sudah merupakan air mineral, sebuah zat yang tentu saja sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Dengan kekayaan mineral dalam air, tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Hewan hidup dengan sehat dan berkembang biak, dan kita manusia bisa hidup normal sebagaimana mestinya, mengembangkan berbagai kemampuan yang Allah limpahkan dengan penuh kasih sayang. Air telah membuat manusia mampu menjanjikan ketenteraman bagi siapapun yang melihatnya. Permukaan laut, sajikan pesona merah matahari di kala senja, hantarkan jiwa pada keagungan Tuhan yang Maha Pencipta. Air, dia adalah bagian dari hidup kita yang sesungguhnya. Lihatlah, diri kita yang bahkan tak bisa berbuat apapun tanpa air. Rimba belantara membentang memayungi bumi. Pohon menjulang dengan kokoh. Bunga ini bahkan akan segera layu tanpa air. Katak kecil ini nampak begitu bahagia di tempatnya yang dibasahi air. Kupu-kupu seakan menari di atas rumput yang basah. Dan belalang muda ini menampakkan seluruh tubuhnya yang berisi air. Tanpa air, maka kehidupan tidak dapat dibayangkan.
Allah berfirman, Ialah yang telah menciptakan semua makhluk hidup dari air. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.